Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Kita sampai pada bab 2, babun fil khaufi minallahi ta'ala aidon. Dan kita sampai pada halaman berapa kemarin? Halaman 15 ya, pada paragraf terakhir. Nah, ini sudah. Wa fi raqaiqil akhbar. Dalam kitab Raqaiqil Akhbar ada penjelasan begini dalam kitab Raqaiqul Akhbar. Yukta didatangkan bi abdin seorang hamba yaumal kiamati pada hari kiamat. Fa tarjahu kemudian menjadi unggul sayyi'atuhu dosa-dosanya atau kejelekannya daripada kebagusannya, kebaikannya, amal baiknya. Fayu'maru bi sehingga dia diperintahkan ilan nari untuk dimasukkan ke neraka. Fatatakallamu kemudian berbicara sya'ratun sehelai rambut min sya'arati ainaihi atau sehelai bulu min sya'arati ainaihi dari bulu-bulu matanya. Watakulu dan bulu tersebut berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, Rasuluka Muhammadun, Rasulmu Muhammad qala bersabda, man baka min khasyatillah, barang siapa menangis karena takut Allah, haramallahu tilkal aina, maka Allah akan mengharamkan mata tersebut ala nari masuk ke neraka. Wa inni dan sungguhnya aku bakaitun aku menangis min khasyatik karena takut kepada engkau. Fayaghfirullahu lahu maka Allah kemudian mengampuni abdun tadi, mengampuni siapa hamba tadi ini ya, mengampuni hamba tadi. Wa yastahlisuhu dan Allah menyelamatkan dia minan nari dari neraka bi barakati sya'ratin karena keberkahan dari satu helai bulu tadi wahidatin yang satu. Karena yang ada tapi menangis satu helai bulu tadi min khasyatillah karena takut pada Allah di dunia. Wa yunadi Jibril alaihissalam. Wa yunadi dan berteriak Jibril alaihissalam. Naja fulan ibnu fulan bisya'ratin wahidah. Kemudian Jibril membuat pengumuman. Oh, dengarkan, ini ada seorang fulan bin fulan. Ada fulan bin fulan, dia telah selamat dari api neraka hanya karena satu helai rambut tadi. Wa fi bidayatil hidayati, dalam kitab Bidayatul Hidayah ada penjelasan begini. Idza kana yaumul jum'ati, jika terjadi hari kiamat, ji'a bi jahannam, maka neraka jahanam akan didatangkan tasfiru zafratan, di mana dia akan mengeluarkan suara yang menggelegar. Dia akan bersuara dengan suara yang menggelegar. Fatajesu maka berlutut kulu umatin setiap umat ala rukabiha di atas lutut mereka. Min hauliha karena neraka jahanam yang menakutkan tadi. Karena takut kepada neraka jahanam tadi. Kama qala Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa tara dan kamu menyaksikan kulla ummatin jasiyatin setiap umat itu akan berlutut ay ala rukabi yaitu di atas lutut mereka. Kullu ummatin setiap umat tud'a akan dipanggil ila kitabiha untuk melihat buku catatan amal mereka. Faida atau an-nara jika mereka telah datang ke api neraka sami'u laha taghayyudun maka mereka akan mendengar taghayyudun suara kemarahan ya. Suara gemuruh karena marah, wa zafiron dan suara geram dari api neraka tadi. Tusma'u zafratuha yang didengar suara gelegarnya neraka tadi min masirati khamsimiati amin dari jarak 500 tahun. Dari jarak perjalanan 500 tahun. Wa kullu wahidin dan setiap orang hatal anbiya'i hingga para nabi, yaqulu akan berkata nafsi
Ini wis sendiri-sendiri illa sofiyal anbiya, kecuali nabi yang terpilih yaitu Nabi Muhammad. Fa innahu yaqulu, karena Nabi Muhammad akan mengatakan ummati ummati umatku umatku. Sementara yang lain selain Nabi akan mengutamakan dirinya sendiri, nafsi-nafsian sendiri-sendiri kalau begini nih. Wa takhruju minal jahim, dan dari neraka jahim, masih ada 1,5 ya. Wa takhruju minal jahim, dan akan keluar dari neraka jahim narun, api, mislul jibali, seperti gunung-gunung. Fatajtahidu ummatu Muhammad, maka umat Nabi Muhammad berusaha fi daf'iha, untuk menghalau api tersebut, untuk menolak atau mengusir, menahan api tersebut. Wa taqulu, dan berkata umat Nabi Muhammad, ya naru, wahai api, bihaqqil musallina, dengan hak, ya, demi hak orang-orang yang telah melaksanakan sholat, wa bihaqqil musaddiqina, dan demi hak orang-orang yang meyakini atau orang yang beriman, wa bihaqqil khashiin, dan demi hak orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqis shaimin, dan demi hak orang-orang yang berpuasa, antar di kamu harus kembalilah, kamu harus mundur ke api itu. Fala tarju, dan api tidak mundur, tidak kembali. Wa yunadi Jibril alaihissalam, dan Jibril berteriak, innan nara, sesungguhnya api qad qasadat, telah menuju umat Muhammad, umat Nabi Muhammad. Summa ya'ti biqadahin, kemudian Jibril datang dengan segelas min ma'in, dari api, dari air. Fayunawilhu Rasulullah SAW, kemudian Jibril memberikan segelas air itu kepada Rasulullah. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khudh hada, ambillah segelas air ini, segelas cairan ini. Farusyahu, kemudian percikkanlah air ini alaiha, kepada api yang keluar dari jahim tadi, neraka jahim tadi. Fayarusuhu alaiha, kemudian Nabi memercikkan segelas air tadi alaiha, pada api tersebut. Fatat fa'u fil hali, dan seketika api itu menjadi padam. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, mahadal ma, apa air ini, kok hebat. Fayaqulu Jibril alaihissalam, Jibril berkata, hada ma'u dumu'i usati ummati, ini adalah air mata dari orang-orang yang bermaksiat dari umatmu, alladzina baqau min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Fal'ana, sekarang umirta, fal'ana, sekarang umirtu, aku diperintah, an u'tiyakahu, untuk memberikan air ini kepadamu, litarusyahu, agar engkau memercikannya ala nari, pada api tersebut. Fatat fa'un naru, kemudian api itu menjadi padam bi'illah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi bersabda, Allahumma rzuqni ainaini, ya Allah berikan kepadaku 2 mata tafian yang menangis min khasyatika, karena takut kepada engkau, wa bil alla yakuna damu, sebelum tidak berguna air mata. Ainayya, wahai kedua mataku, halla tabkiyani, kenapa engkau tidak menangis, ala dambi, menangisi atas dosaku. Tanasara umri, usiaku telah bertaburan, telah hilang, maksudnya telah terlewat, min yadayya, dari kedua tanganku, wala adri, dan aku tidak menyadarinya, dan aku tidak tahu apakah aku ini masuk surga, diterima oleh Allah, dan seterusnya. Wa ja'a fil khabari, ada dalam satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba mukmin yang beriman, yakhruju min ainaihi, yang keluar dari kedua matanya, minad dumu'i, dari air mata, mislu ra'sid dubabi, seperti pucuk lalat, ya, seperti lalat, ya, cuma seperti pucuk lalat tadi, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Fayusiba hurrawaji, kemudian air mata tadi menimpa tengah-tengah wajahnya, atau menimpa wajahnya. Fatamassahun naru, kemudian itu akan terkena api neraka abadan, selamanya. Tidak mungkin kalau ada seorang hamba, dia telah menangis karena Allah, meskipun dia hanya setetes saja, dan menimpa wajahnya, kemudian wajahnya itu akan terkena api neraka. Tidak mungkin seperti itu.
pasti akan selamat. Ukian Muhammad bin Mundir, diriwayatkan dari Muhammad bin Mundir rahimahullah annahu kana, bahwa sesungguhnya dia idza baka, jika menangis, yamsahu wajhahu wa lihiyatahu, maka dia mengusapkan air tersebut pada air mata tadi pada wajah dan jenggotnya, bidumuihi dengan air matanya tadi. Wa yaqulu, dan dia berkata, balagani, telah sampai kepadaku, annan nara, bahwa neraka, la taqulu maudian, tidak akan memakan, tidak akan mengenai satu tempat, masat hudumu, yang terkena air mata yang karena ketakutan kepada Allah tadi. Fayam bagi lil mu'mini, maka seharusnya bagi seorang mukmin ay khafa min adzabillah, takut pada siksa Allah. Wa yanha nafsahu anis syahwat an-nafsaniyah, dan mencegah dirinya dari nafsu-nafsu, dari syahwat-syahwat yang bersifat nafsu tadi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa amma man ta, adapun orang yang melampaui batas, fa asarul hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut pada makom Tuhannya, kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Wa man arada ayyan jua min adzabillah, barang siapa ingin selamat dari adab Allah, wa yanala sawabahu, dan mendapatkan pahala dari Allah, wa rahmatahu, dan kasih sayangnya, wal yasbir ala syada'idid dunya, maka hendaklah dia bersabar atas ujian-ujian di dunia. Wasta'atillah, bersabar menjalani ketaatan pada Allah. Wa yajtanib al-ma'asiyah, dan menghindari atau menjauhi maksiat-maksiat. Wa fi Zahrir Riyad, dalam kitab Zahrul Riyad ada keterangan begini. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, jika penghuni surga telah masuk ke surga, tatalaqahumul malaikatu, maka malaikat menyambut mereka bikulli khairin wa nikmah, dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Fatudau lahumul manabir, dan disiapkan bagi mereka mimbar-mimbar. Wa tufrasu, dan digelar karpet perpadani maksudnya. Wa yu'ta lahum dan didatangkan kepada mereka bi alwanil atimati, dengan aneka ragam makanan, wal fawakih, dan buah-buahan. Tsumma takunu fihim, kemudian ada bersama mereka dalam diri mereka mahadin nikmah, beserta nikmat-nikmat ini, hayratun, kebingungan, tapi mereka kebingungan. Fa yaqulullahu, kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, mahadil hayratu, kenapa kok bingung? Walaysat hadhihi dar hayratin, padahal ini surga ini bukan tempat kebingungan. Fa yaquluna, maka mereka berkata, innalana mau'idan, sungguh kami memiliki janji dengan engkau, pada waktu, dan ini sudah datang waktunya. Fa yaqulullahu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, irfa'ul hujub anil wujuh, angkat atau angkatlah hijab-hijab ini dari wajah-wajahnya. Maksudnya angkat tirai yang menutupi wajah-wajah mereka itu, angkat tirai yang menghalangi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa yarawnak, bagaimana mereka akan menyaksikan engkau, melihat engkau, waqad kanu usatan, sementara mereka adalah ahli maksiat. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, irfa'ul hujub, singkirkan atau singkap hijab-hijab itu yang menghalangi mereka melihatku. Fa innahum, karena sungguhnya mereka kanu zakirin, itu adalah orang-orang yang berzikir, sajidin, dan bersujud, lakina di dunia, yang menangis di dunia, tam'an fi liqa'i, karena berharap bisa berjumpa denganku. Faturfa'ul hujubu, sehingga hijab-hijab itu diangkat, disingkirkan. Fayanduruna, dan mereka menyaksikan. Fayukhirruna, kemudian mereka terjungkal atau sujadan lillahi, terjungkal sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, irfa'u, angkatlah ru'usakum, kepala kalian, fa inna hadhihi laisat bidaril amal, karena surga ini bukanlah tempat untuk beramal, baldara karamati, akan baldari atau baldaral karamati, akan tapi tempat kemuliaan. Fa yatajalla lahum, kemudian Allah menampakkan dirinya kepada mereka.
Bila kaifin dengan tanpa cara, artinya tidak tasabuh dengan makhluk, kemudian jangan membayangkan kemudian Allah itu seperti makhluk. Wa yaqulu lahum imbisatan, dan Allah berkata kepada mereka dengan riang gembira, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian ibadi wahai hambaku. Faqad raditu ankum, sungguh aku telah ridho kepada kalian. Fahal raditum anni, apakah kalian ridho kepadaku? Fa yaquluna, mereka mengatakan, wa ma lana, apa bagi kami ya Rabbana, wahai Tuhanku, lanardo, sehingga kami tidak ridho kepada engkau. Waqad a'taitana, dan sungguh engkau telah memberikan kepada kami mala ainun ra'at, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, wala udunun samiat, dan tidak pernah didengar oleh telinga kami, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit pada hati seorang manusia pun. Wa huwa qauluhu ta'ala, itu sesuai dengan firman Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain, salamun qaulam mir rabbir rahim, dikatakan kepada mereka salamun, kesalam sejahtera, qaulan sebagai ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.